warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf dan minta izin ke Bapak menjawabnya sebentar untuk kami mewawancarai tugas kami juga tentang pengambilan keputusan. Dan kami ucapkan juga terima kasih dan kami telah waktu kepada kami untuk bersedia mewawancarai tugas kami. Kemudian untuk pertanyaan pertama ini tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak pimpin menjadi kepala sekolah di sini. Bagaimana tentang Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau pelanggaran? Nah, dilematika ini kan kita tahu sendiri kita berada di dua pilihan, benar dengan salah, gitu ya. Untuk selama ini saya sebagai kepala sekolah dalam menindaklanjuti kasus dilema yang seperti itu tadi ada dua persepsi yang terjadi. Biasanya ada satu kasus pada siswa dan yang kedua kasus pada guru itu sendiri. Masing-masing beda pendekatannya. Kalau untuk para siswa, pendekatan kita menggunakan observasi melalui sikap yang ditunjukkan oleh siswa, bagaimana dalam kegiatannya di kelas, di sekolah, sikapnya apakah ada sikap-sikap yang kriminal atau sikap yang menyimpang dari aturan sekolah, itu bagian dari etika, moral atau permasalahan sosial. Kemudian begitu juga dengan guru, ada kesenjangan sosial antara guru, biasanya sering terjadi itu karena sifat kesenjangan sosial atau hal-hal lainnya, mungkin permasalahan di luar yang biasanya juga mereka menunjukkan di sekolah. Sudah pernah saya mengalami kejadian waktu itu saya menjabat di SD Negeri 1 Cibitung. Sebelum saya menjabat di sini, itu terjadi permasalahan etika yang terjadi dengan majelis guru. Penjelasannya, pendekatannya sikap yang mereka tunjukkan. Yang kedua, laporan dari pada rekan-rekan majelis guru bahwa mereka berdua ini diskomunikasi. Kemudian kita menelusuri apa permasalahannya, sehingga pada suatu saat terjadilah pertengkaran mereka berdua. Penyelesaian yang kami hadapi itu langsung memanggil mereka berdua di kantor pribadi kepala sekolah, ya, dengan menelusuri apa permasalahannya, apa penyebabnya. Ya, karena penyebabnya itu sangat konkret menurut saya, harus melibatkan keluarga atau suami atau istri yang bersangkutan. Artinya kita memprogramkan dulu kapan pertemuannya, tidak bisa diselesaikan sekaligus hari itu juga. Ya, jadi kami memprogramkan dulu bagaimana kapan waktunya, kemudian memanggilnya kapan, kemudian selesainya bagaimana, itu dimusyawarahkanlah antara pihak guru, pihak keluarga. Kalau untuk siswa itu bisa diselesaikan secara langsung, dan itu juga dipanggil ke sekolah, diberikan penjelasan, ya, tanpa menerapkan sanksi. Sebab prinsip kami dalam kepemimpinan itu menjelaskan masalah, ketuk hati sadar diri. Ketuk hati sadar diri itu biar dia yang menyadari akan kesalahannya tanpa kita memaksakan untuk mereka sadar. Kemudian biar dia yang punya rasa memaafkan tanpa kita memaksa dia untuk tidak maaf. Itu namanya ketuk hati sadar diri. Terima kasih. Ini saya tadi Bapak mengatakan kalau untuk masalah dulu dia ada masalah, sementara untuk menyelesaikan masalah dengan anak murid, berarti ketuk hati sadar diri. Bagus tuh Pak ya. Selanjutnya pertanyaan kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Umpamanya nih ada dua kasus tapi sama-sama dia mempunyai nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak caranya mengambil keputusan yang mana Bapak ambil yang benar? Ya Bu, memang untuk mencari kebenaran dalam suatu permasalahan itu memang sulit dalam membuat keputusan. Sebab pada hakikatnya yang benar itu satu.
Ya, kebenaran itu hanya satu. Di antara dua kebenaran itu maka kita adalah satu yang paling benar. Jadi langkah saya untuk memutuskan kebenaran itu kita mengambil dari konsep dasar suatu kebenaran. Ya. Dalam hal ini dasarnya sebagai kebenaran itu adalah acuannya regulasi kita. Contoh, melanggar aturan sekolah. Setiap aturan sekolah kan punya regulasi. Kita mengacu kepada regulasi dasar. Dasar mana yang paling benar? Tuh, walaupun di dalam itu kadang ada pertimbangan-pertimbangan. Namun yang paling mengedepankan saya adalah prinsip kebersamaan untuk memutuskan mana yang paling benar. Ini biasanya kami ambil dari kesepakatan majelis guru, tenaga pendidikan, dan orang-orang atau teman-teman yang dianggap kompetensi dalam mengambil keputusan untuk kami. Artinya sebagai teman untuk mengambil keputusan. Itulah. Tadi Bapak menjelaskan tentang kesepakatan. Jadi selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah sebelum kesepakatan itu terjadi, langkah apa yang Bapak lakukan? Yaitu acuan sebuah permasalahan itu biasanya terwujud dari contoh-contoh kasus yang pernah dihadapi. Contoh-contoh kasus yang pernah dihadapi ini bukan semestinya sudah terjadi di sekolah kita. Kasus-kasus di sekolah lain atau dari rekan-rekan majelis guru yang selama ini mengajar yang sudah menyelesaikan kasus-kasus yang pernah mereka alami, itu juga bisa menjadikan acuan dasar sebagai kita menentukan bagaimana untuk menyelesaikan sebuah kasus. Itu menjadi acuan. Sebab terkadang teori dengan pengalaman itu lebih cenderung praktis, kemudian realistis, ekonomis, dan sebagainya dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi langkah yang pertama adalah mengumpulkan berbagai kasus yang pernah dialami itu sebagai acuan. Yang kedua, kami tetap mempertimbangkan prinsip kebersamaan. Yang kedua, tetap mengacu kepada regulasi awal atau peraturan awal di sekolah, kemudian norma etika sebagai guru dan siswa. Terima kasih. Pak, tadi ada sebutkan Ya. ya, ini jadi selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah kita? Berarti yang Bapak anggap hal-hal yang Bapak anggap efektif lah dalam pengambilan kasus tersebut. Seperti yang saya sebutkan pertama tadi, ketuk hati sadar diri itu sangat efektif. Memang setiap manusia itu punya keterampilan tersendiri dalam menyelesaikan kasus atau pendekatan. Sekarang bukan zamannya lagi menyelesaikan kasus melalui kekerasan, bukan zamannya lagi menyelesaikan kasus melalui sanksi. Sanksi itu hanya sebagai penegasan. Kita lihat selama ini banyak kasus terjadi, padahal kita sudah menerapkan sanksi di sekolah maupun di mana-mana. Banyak kasus terjadi, walaupun kita sudah menerapkan aturan-aturan. Tetapi saya sebagai kepala sekolah mencoba menerapkan ketuk hati sadar diri itu benar-benar dari awal kita memberikan kepada peserta didik atau tenaga kerja saya, yuk kita ketuk hati sadar diri. Artinya untuk mencegah kasus, mari kita sadarkan diri kita untuk menghindari kasus. Kalau sudah terjadi kasus, ayo sadarkan diri Anda untuk sadar apa yang Anda perbuat, kemudian perbaiki dan meminta maaf agar terjalin kembali. Itu yang pertama, ketuk hati. Yang pertama itulah ketuk hati sadar diri. Pendekatannya kita selalu memberikan pendampingan, pendekatan, ya melalui berbagai pencerahan-pencerahan kepada siswa dan mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Terima kasih.
Oke, berarti di situ ada refleksi diri Ya. dari majelis guru, dari siswa, baik dari ibu semua. Tapi kalau seandainya itu sudah terjadi kasus dalam penyelesaian, itu pun tetap lah dengan konsep berbagai. Oke, berarti selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di kita itu apa sih? Itu kan kita dalam mengambil keputusan itu ada tantangan sebetulnya. Ya. Itu apa? Tantangan yang terutama itu yang paling mendasar adalah masing-masing berkepentingan ini, masing-masing pelaku kasus ini dia tidak merasa bersalah. Itu yang pertama. Tidak merasa bersalah. Si A tidak merasa bersalah, si B tidak merasa bersalah. Padahal kok bisa terjadi kasus kesenjangan etika moral seperti itu tadi? Otomatis ada permasalahan. Yang paling berat itulah kita memberikan tidak ada merasa bersalah. Kita kembali kepada regulasi yang benar itu hanya satu, ya. Kembali kepada hakikat tadi. Kita tetap siapa yang pertama dulu bersalah. Tapi hati sadar itu tadi membangkitkan mereka untuk siapa yang bersalah. Walaupun tidak ada bersalah, oke, yang lalu biarkanlah berlalu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Keberatannya seperti itu. Tapi dengan adanya pendekatan kita mencari informasi. Seandainya itu kasus dari siswa, kita mencari informasi dari rekan-rekannya. Kira-kira mencari informasi itu sebagai sumber kita untuk menggali siapa yang pertama mendahului. Begitu juga dengan majelis guru. Kita menggali informasi, mencari informasi dari rekan-rekan terdekatnya. Sebenarnya apa yang mendasari kesenjangan moral atau etika tadi itu moral itu terjadi, barulah kita lakukan tindakan atau penyelesaian. Bagus Pak ya, atas tindakan Bapak ini, yaitu yang pertanyaan selanjutnya Pak ya, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalnya ini ada kasus, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada waktu-waktu tertentu? Selanjutnya dalam bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Sebagai manajerial kepala sekolah itu memang ada manajemen tersendirinya. Yang paling pertama langkah awal kita harus punya buku pedoman pembulian, perundungan yang ada di sekolah. Itu yang paling dasar acuan kita. Kemudian yang kedua, kita harus manajemen manajerial itu kita harus punya buku penyelesaian kasus, ya, baik itu majelis guru maupun siswanya. Yang ketiga, jika ada permasalahan itu juga kita tulis apa kronologinya, kapan laporannya, kemudian siapa yang melapor, bagaimana penyelesaiannya. Oke. Jadi untuk jawaban yang tanyakan itu, yang pertama, apapun bentuknya kita tetap memprogramkan, ya. Sebab sesuatu penyelesaian kalau tidak ada program, maka kemungkinan penyelesaian itu tidak maksimal penyelesaian. Yang pertama, kalau sudah terjadi kasus, maka kita mempersiapkan kapan penyelesaiannya. Ada dua kemungkinan. Kalau butuh kondisi, tempat, kemudian suasana yang nyaman untuk penyelesaian, maka kita tidak pas hari itu juga diselesaikan. Tapi dalam keadaan konkret memang harus diselesaikan pada waktu itu, menghindari berkepanjangan, maka alternatif kita harus hari itu juga diselesaikan supaya menghindari terjadinya kasus yang lebih berkepanjangan. Namun dalam hal itu kita tidak terlepas dari manajemen atau administrasi, kita bentuk dalam laporan tertulis. Kemudian kalau sudah ada penyelesaian, kita buat kesepakatan dan ditandatangani. Oke, berarti Pak berdasarkan jenis kasusnya. Ya, berdasarkan jenis kasusnya. Ya, bisa disediakan Jadwalkan kapan yang kondusif. Ya. dari seperti itu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, hal yang mempermudah itu
memang dalam memberi keputusan itu kita kalau bisa janganlah tersendiri atau diktator dalam suatu pemimpinan itu. Dari awal untuk menentukan kasus penyebabnya apa, yang pertama untuk mempermudah kita ambil informasi-informasi. Contoh kasus siswa, jangan kita langsung memvonis siswa itu bersalah, ini kasusmu, dan langsung diselesaikan. Kita selidiki dulu melalui rekan-rekan siswa tersebut, orang-orang terdekat. Kalau di kelas, ketua kelasnya kita panggil, kita cari informasi, rekan-rekan dekatnya, wali kelasnya, barulah kita selesaikan. Kalau seandainya kasusnya itu pada jam istirahat seluruh siswa, kita cari siapa saja waktu itu yang ada di sekitar. Jangan langsung kita vonis mereka, ya. Kita ambil informasi dulu untuk mempermudah informasi agar nanti kita mengetahui apa penyebabnya, barulah kita senang menyelesaikan bagaimana penyelesaiannya. Itu untuk siswa. Kalau untuk guru begitu juga, kita mencari informasi dari rekan-rekan wajib guru, apalagi teman dekatnya. Jika perlu kita cari informasi dari keluarganya. Kalau mereka istri ya suami, apakah mereka ada permasalahan di rumah? Apakah ada kaitannya di rumah? Perhatian, untuk menyelesaikan kita telah tiba. apa penyebabnya. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan ada dalam bentuk di atas kertas. Namun manajerial yang lebih penting itulah bagaimana memanage manusia, memanage karakter, memanage pola pikir. Makanya untuk memanage administrasi itu melalui keterampilan kita, pemahaman kita dalam administrasi. Tapi kalau memanage karakter, pola pikir, sosial, itulah prinsip saya ketuk hati sadar diri. Sebab hati manusia harus diketuk dengan hati. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman bagi saya, setiap manusia itu punya karakter yang berbeda. Hanya kita lah sebagai manajer yang mampu membaca apa karakter mereka dan bagaimana pendekatan yang cocok untuk mereka dalam penyelesaian jika ada perceraian atau etika moral yang menyimpang. Itulah pengalaman dari saya. Intinya kita harus berhati sadar Ya, diri, Mbak, ya. harus benar-benar memahami lah karakter seseorang itu dengan perbedaannya masing-masing. Ya Pak, terima kasih Pak dan memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan waktu kepada kami dalam tugas kami ya. Kemarin Bapak juga sudah diberikan kepada kami. Tugas kami memberikan pertanyaan kepada kami selesai dengan pertanyaannya Bapak juga memberikan bagus Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak sekali lagi. Doakan kami Pak mudah sukses dan ya tetap kami dan kami akan terima kasih banyak Pak dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Bu kami ada tugas dari wawancara sebuah atau tiga hubungan di budaya dan jadi kami sampai wawancara itu sebagai kelas Jadi waktunya Bu ya. Iya, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang kami sama Ibu atau mungkin kami tanyakan sama Ibu karena dalam tugas kami pada buku tiga buku biaya yaitu pengambilan keputusan dengan siswa saya mulai Bu ya. Bisa. Oke, saya bertanya Ibu ya. Sama ini Bu ya, bagaimana mengatasi kasus-kasus yang merupakan ketika atau
Biasanya kalau saya mengikuti kasus itu kami lihat dulu kasusnya bagaimana, apakah kasus itu bisa kita selesaikan dalam satu hari atau kasus itu perlu kita benahi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, bagaimana ibu menjalankan kewajiban pendidikan di sekolah ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan dalam sama-sama benar, atau yang satu menilai kewajiban antara ini benar, ini tidak. Jadi bagaimana? Biasanya kita mengambil sebuah keputusan itu kita diberikan suatu masalah lewat musyawarah. Karena dengan musyawarah ini jadi maka bisa kita mengambil sebuah keputusan. Kita hadapkan dua kelompok tersebut, kita dudukkan dalam satu tempat, kita bicarakan dengan kepala dinas. Dengan cara masalah masalah itu pasti ada langkah-langkah. Jadi apa langkah-langkah itu, apa yang dilakukan sama? Biasanya kalau kami mengalami suatu masalah itu, pertama kami melayangkan dulu surat panggilan ke kedua belah pihak dengan kemudian kami wujudkan masalah itu bersama. Jadi dari langkah-langkah itu apa yang ibu anggap efektif dalam ibu mengambil keputusan? Biasakan kami menunjukkan masalah itu untuk mengambil sebuah keputusan. Apabila kita ada musyawarah, pasti ada kendala di sana dan di sini. Nah, kami dengarkan dulu sebelah pihak berbicara, yang lain mendengar, kemudian yang lain berbicara, yang satu lagi mendengar. Nah, setelah itu baru kami mengambil sebuah keputusan atau mengambil keputusan. Biasanya paling banyak tantangan. Yang merasa dirugikan ya terlalu dia tidak menerima. Sementara yang merasa diuntungkan dia menerima. Di sini kita harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini kita perlu dan seperti dari bahasa satu ke yang lainnya. Dalam ibu mengambil kadang itu kasus ada yang bisa diselesaikan itu dan ada yang perlu jadwal, perlu bagi tempo waktu. Dalam ibu mengambil apakah ada seperti itu? Ya, kadang-kadang kita mengambil sebuah keputusan itu tidak ada sekali-kali tidak tuntas dalam satu hari. Karena apa? Karena satu kelompok ini tidak menerima, sementara kelompok yang satu dia merasa diuntungkan yang menerima. Maka saya kasih tempo, saya kasih pengertian terlebih dahulu, kemudian saya kasih waktu. Biasanya luang waktunya 1 sampai 2 hari. Iya, iya, kita kasih. Iya. Selanjutnya untuk apakah ada seseorang atau partner yang selama ini dipermudah atau membantu untuk dalam mengambil keputusan aspirasi? Nah, biasanya kami mengambil keputusan tidak mau sendiri. Biasanya kami mengambil keputusan itu membawa pertama kelompok yang bermasalah. Yang kedua ada guru-guru senior di sini. Guru inilah yang membantu saya, yang sering memberi masukan atau menasihati sehingga masalah ini tidak bisa diperbesarkan lagi. Ya, tentunya Ada. Ya ada. Dan ibu mengambil keputusan. Ada pembelajaran yang bisa ibu ikuti dari pengalaman ibu. Ada pembelajaran yang sangat baik sekali. Setelah kita pahami dengan kasus ini kita lebih dewasa lagi dalam menganalisa. Biasanya kita kan santai ya, tapi setelah ada keputusan, setelah ada permasalahan kita lebih berhati-hati menjadi seorang pimpinan. Pimpinan kita tidak semudah yang kita katakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.